berdiri dalam dunia politik sudah 13 tahun di Partai Gerindra, partai yang pertama menggunakan di Kota Makassar ini. Saya diberi amanah untuk menjadi ketua pada tahun 2019 yang lalu. Di tahun politik ini saya mencalonkan diri maju di DPR RI dengan pertimbangan jika Tuhan berkenan kami dari bidang mulia dari kita semua bagi dari dalam satu keturunan dari kita Solanasa langsung kerajaan ini dapur satu meliputi Makassar, Goa, Takalar, Telekoto dan Selayar. Selama ini tidak ada wakilnya. Kita bagi-bagi suara kita tidak ada yang kita dapat. Insyaallah kalau Tuhan berkenan kita diberi amanah buat kenal bola-bola itu. Ini nama isolat di Makassar. Bisa di bulan keluarga besar sama kerajaan bisa di bulan Yesus. Saya diberi nomor 27 Partai Gerindra DPR RI. Bagaimana betul? Wassalamat kita Solanasa. Kita masih temuan informasi awal, maka itu kan di masa ini 7 hari. Jadi itu, nah kalau kita merujuk dengan aturan di pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka salah satu tempat yang dilarang adalah tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Nah, putusan MK tempat pendidikan dan pemerintah itu diperbolehkan selama ada izin, tetapi tempat ibadah tetap dalam posisi tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaannya, apakah ada caleg yang menggunakan fasilitas tempat ibadah itu? Nah, kita lihat dulu materinya di dalam kampanye, apakah dalam kehadirannya itu mengkampanyekan apa yang dikampanyekan, citra dirinya, visi misinya, dan program kerja. Nah, kalau unsurnya itu terpenuhi, maka itu harus ada pendalaman hukum dari kajian analisis dari Bawaslu. Nah, sekarang itu kan lokusnya di Makassar, maka Bawaslu Makassar melakukan pendalaman dan penelusuran ulang. Nah, dengan kasus yang terjadi di salah satu tempat ibadah, kemudian melibatkan salah satu caleg, itu kan kita menemukan hanya ada teks kalimat dia memperkenalkan diri ya, selebihnya itu muatannya berbahasa daerah. Nah, itu yang juga kita kaji, apakah dalam bahasa daerah itu unsur visi misi, kemudian menjelaskan program bermuatan ajakan itu ada dalam bahasa yang dia sampaikan. Oke. Bu, kalau dalam konteks saat ini yang mungkin tidak ada laporan ya dari masyarakat terkait ini atau hanya didapatkan dari media sosial, bagaimana? Kalau kita kan kita mendapatkan itu kan informasi dari beberapa media ya, kemudian dikembangkan. Nah, berbeda kalau laporan maka kita lihat juga apakah syarat formal dan materialnya sudah terpenuhi. Lalu kalau memang itu unsurnya terpenuhi, maka bisa dilakukan meregister. Tapi lihat dulu materinya, punya muatan nggak, unsurnya terpenuhi nggak. Kalau tidak kan juga agak sulit. Nah, aspek kehati-hatian juga kita harus lihat. Kenapa? Ini adalah hak kehidupan politik seseorang, sehingga tidak boleh kita langsung memutuskan. Kajiannya harus ada dulu, kajian hukumnya. Kak, kalau di salah satu media online kan dia beralasan bahwa itu adalah Natal keluarga dan dipindahkan ke gereja karena alasan damuat itu bagaimana? Ya, sah-sah saja dia menyampaikan argumentasi itu, tapi kan sekali lagi kami tetap melakukan pendalaman, misalnya juga pengembangan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Mungkin ada pihak-pihak yang hadir dalam tempat itu, misalnya dari gereja dan sebagainya. Hanya nyebutin bahwa dia maju kan? Siapa tahu